juga Pak Adi. Ya. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan visitasi akreditasi selama 2 hari. Jadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mestinya kita lakukan ya sesuai dengan jadwal, yaitu kemarin sudah ada temu awal, kemudian sudah ada observasi kelas, observasi lingkungan, kemudian wawancara dengan siswa, wawancara dengan kepala, guru, tutor, dan juga sekarang kita tiba saatnya untuk melaksanakan kegiatan temu akhir. Nanti temu akhir ini nanti kita akan menyampaikan gambaran tentang temuan-temuan yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu, temu akhir ini bukan berarti rangkaian visitasi akreditasi sudah selesai. Visitasi memang 2 hari ini sudah selesai, tapi nanti masih ada rangkaian lagi, yaitu ada yang namanya validasi. Ya, validasi. Jadi visitasi itu ada 3 tahapannya yang asal terlibat, yaitu ada pravisitasi yang sudah kita lakukan oleh tim yang akan diterjunkan visitasi, kemudian visitasi, dan yang terakhir nanti ada validasi. Mau beri dulu dulu. Itu timnya berbeda ya, validasi. Nah, untuk validasi itu timnya berbeda dengan nanti saya katakan. Nah, dan validasi nanti akan di cross check antara hasil akreditasi yang sudah kita konfirmasi dan ini ya dengan temuan bukti-bukti, baik bukti wawancara, bukti dokumentasi maupun bukti observasi ya. Oleh karena itu nanti harus kita pastikan bahwa apa yang sudah kita tulis, kita putuskan di sini itu memang betul-betul terbukti ya, karena nanti ada tim yang akan memvalidasi. Oke, untuk itu nanti akan secara umum akan disampaikan oleh Pak Toto Supriyanto untuk gambaran lebih lengkapnya terkait dengan temuan hasil visitasi dan juga mungkin saran-saran yang membangun ya untuk kemajuan lembaga ini ya. Monggo Pak Toto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Mani Rusita, MSI, ya MS, LPDI, Ibu Ketua PKPM, Bapak Ibu semua yang bersama MSI. Kalau tadi sudah menyampaikan, kami akan menyampaikan terkait dengan temuan-temuan. Saya pikir itu formalitas ya. Ketika kita wawancara, ketika kita tanya data dan apapun, saya yakin teman-teman juga bisa mengevaluasi diri apa-apa yang kurang, apa-apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang apa yang kami sampaikan berdua itu adalah hal ideal yang harusnya dipenuhi. Dan memang karena ideal tentu banyak hal yang mungkin belum kita lakukan, dan menjadi kewajiban kita bersama untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi itu, karena itu adalah bagian dari amanah yang penjenengan terima dari pemerintah, amanah dari orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sini. Nah, terkait dengan itu, saya secara umum, Ibu, Bapak yang saya hormati, mohon izin saya ingin menyampaikan ada satu kata bijak terkait dengan profesi kita sebagai tutor. Tutor hebat adalah tutor yang mampu mengantarkan peserta didiknya sukses dunia dan akhirat. Jadi seberapa besar kita menyiapkan mereka menjadi sukses dunia akhirat. Jadi kalau nanti bagaimana kita kan nggak tahu, tapi kan seberapa besar upaya kita untuk menjadikan mereka orang-orang yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, terkait dengan itu maka seperti halnya mungkin kita pahami bersama ketika nanti di akhirat,
hisabnya bukan berapa lama mengajar di sini, tapi seberapa besar ilmu penjenengan itu bermanfaat bagi anak-anak, bermanfaat di dunianya dan juga bermanfaat untuk menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang sukses akhiratnya juga. Tuh. Nah, terkait dengan itu maka ada menjadi konsekuensi penjenengan semua. Konsekuensinya adalah bahwa penjenengan dituntut untuk bisa merubah waktu yang dilalui oleh anak menjadi sangat berharga. Jadi bagaimana upaya penjenengan ketika anak-anak yang meluangkan waktunya datang ke sini itu menjadi sesuatu yang berharga. Maka tadi kami berdua menyampaikan bahwa sangat disayangkan eman-eman kalau anak datang ke sini hanya menghibur diri. Amat disayangkan kalau misalnya kita hanya memberikan asa, tapi kemudian kita tidak bisa memberikan strategi bagaimana menggapai asa tersebut. Dan tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi. Anak-anak nggak punya harapan, nggak punya asa, nggak punya cita-cita, ayo kita bangun itu. Karena apa? Tugas kita adalah bagaimana membantu mereka untuk menggapai asa tersebut. Nah, terkait dengan itu maka substansinya tadi sudah kita bahas bersama. Pembelajaran penjenengan sekali lagi adalah ayo kita rubah, disesuaikan dengan kondisi anak yang diinginkan anak. Tidak hanya ceramah, tapi kita ajak untuk mereka paham masalah apa, kemudian kita pecahkan bersama. Kita ajak untuk memecahkan. Anak itu bisa bermanfaat kelaknya, anak itu bisa sukses nantinya manakala dia paham apa masalah yang dihadapi dan bagaimana memecahkan masalahnya. Tanpa kita latih untuk memecahkan masalah, tidak bisa. Anak diajak peka, apa yang kurang ada di sini dan bagaimana untuk menutupnya. Nah, makanya kemudian sekali lagi kembali, ayo kita rubah pembelajaran kita sudah menjadikan yang benar-benar yang membumi, tidak hanya bercerita, tapi benar-benar ini adalah yang diperlukan atau yang sehari-hari dilaksanakan oleh siswa. Jadi mereka mudah. Nah, terkait dengan itu maka ada satu kewajiban. Kalau penjenengan menuruti pemerintah, oke lah, terlalu berat untuk menyusun RPP. Tapi ada hal yang mungkin harus kita lakukan. Apa itu? Nama itu. Nah, ada hal yang berbeda ketika mungkin kita sholat mau nawa itu, mungkin ada yang dibatin, ada yang diucapkan. Tapi nawa itu bagi seorang pengajar adalah dibuktikan dengan apa yang dinamakan satu di antaranya adalah RPP atau modul ajar. Mungkin ini berat, silahkan membuat yang sesimpel mungkin. Yang intinya adalah penjenengan belajar mengajar itu bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan benar-benar perencanaan yang direncana sebagai pertanggungjawaban penjenengan kepada anak, kepada orang tua dan kepada yang di atas. Satu hal yang harus saya sampaikan bahwa sehebat apapun guru mengajar akan lebih hebat kalau dia merencanakan dengan baik. Makanya kemudian ada satu slogan yang harus kita mungkin ikuti. Apa slogannya itu? Slogannya adalah rencanakan apa yang akan kamu kerjakan apa yang sudah kamu rencanakan, dan evaluasi apa yang sudah kamu rencanakan dan sudah kamu kerjakan. Simple, gampang. Itu menunjukkan bahwa penjenengan di sini ada niatnya, ada nawaitunya. Ya itu tadi. Karena apa? Yang penjenengan hadapi adalah orang-orang yang mungkin tidak diuntungkan secara duniawi. Kenapa tidak diuntungkan secara duniawi? Lingkungannya kurang bagus, orang tuanya tidak mendukung, saudaranya juga mungkin kurang mendukung. Iya kan? Iya. Nah, ketika orang-orang penjenengan memberikan
layanan yang terbaik bagi mereka kepada orang-orang yang tidak diuntungkan itu, insya Allah itu pahalanya jauh lebih bagus, lebih besar dibandingkan dengan penjenengan mengajar di FI, mungkin di Sabilillah, mungkin di yang lain. Kenapa? Mereka sudah lingkungannya bagus, anaknya cerdas-cerdas, terus kemudian dukungannya bagus, tapi kan menyendak. Tapi sebaliknya ketika orang ini sudah tidak diuntungkan secara duniawi, terus kemudian sudahlah kita ini kasihan siapa? Kasihan dua-duanya, kasihan anaknya dan kasihan kita juga, ya kan? Kenapa? Kita menyelesaikan sesuatu yang sudah dalam tanda petik tersia-sia. Itu makanya, bagaimana caranya? Oke lah, mungkin satu hal yang mungkin pernah disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, bahwa tugas guru itu adalah mengajar yang baik. Masalah hasilnya itu adalah hak prerogatif yang maha kuasa. Oke. Tapi bagaimanapun juga bahwa kita menjadi kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Barangkali itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi semuanya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjustifikasi bahwa penjenengan itu tidak. Bahwa saya paham bahwa sebagian besar kondisi PKBM adalah semacam ini. Saya paham betul. Walaupun mungkin ada hal yang bagus. Kemarin saya lihat di PKBM itu luar biasa pembelajarannya. Tapi memang tujuannya luar biasa. Tapi minimal kita, maaf, mungkin tersadarkan. Oh iya, bahwa ada hal yang harus kita rubah. Dan ketika penjenengan sudah membuat perencanaan, ya rencana, apakah bentuk RPP-nya, apakah silahkan buat, tidak ada salahnya. Coba-coba boleh. Yang penting kita bentuk perencanaan saya. Nah, satu hal lagi, bahwa RPP perencanaan yang membuat adalah bagian dari kitab suci yang harus penjenengan lakukan. Walaupun ya, kitab suci boleh penjenengan orat-orat, ya toh, kalau yang lainnya kan tidak boleh. Dan mungkin ada hal yang berbeda dalam perencanaan, boleh saja. Saya membuat perencanaan ini tapi berbeda, tidak boleh. Boleh. Nah, satu hal, ibu bapak, ketika penjenengan sudah memberikan perencanaan, ketika penjenengan akan tampil di depan kelas, mohon jangan sampai tanyakan pada hati penjenengan. Ada 3 hal yang harus dijawab. Yang pertama, apakah pembelajaran yang akan saya lakukan berdasarkan RPP ini bermanfaat bagi kehidupan anak? Yang pertama, saya ngajar ini bagaimana Pak? Sudah, tanyakan dulu. Kalau sebelum itu terjawab, direnungkan dan mungkin dirubah lagi. Sekali lagi, tanyakan apakah pembelajaran yang mendasarkan pada RPP ini bermanfaat bagi kehidupan anak. Mutlak itu. Jadi kita tidak habis mengajar gini tapi tidak bermanfaat. Nilai kodrat. Apalagi hanya pengetahuan. Kalau pengetahuan apa? Anak-anak itu di sini sudah bisa cerita apapun ada di sini, apapun. Yang makanya yang diperlukan adalah yang semata terkait dengan praktek, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah seberapa besar, apakah ini bermanfaat bagi anak. Yang kedua, apakah pembelajaran yang akan saya laksanakan berdasarkan RPP ini bisa membahagiakan anak. Nah, simpel kan, penjenengan haram masuk neraka karena apa? Karena mengajarkan anak, menyiapkan orang sukses di akhirat dan membahagiakan anak. Makanya perlu diarahkan dengan begini, dengan main drama, dengan main ini, senang, dengan pembelajaran di luar dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apakah sesuai ya dengan yang diinginkan pemerintah. Sudah, ketika 3 hal itu sudah terjawab oleh diri penjenengan, saya hakul yakin pembelajaran yang penjenengan lakukan adalah pembelajaran yang sangat berkualitas, yang insya Allah bermanfaat bagi anak didik penjenengan.
kasih ada kurang hilafnya, saya mohon maaf. Saya yakin ada hal yang sangat berharga dari Ibunda. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Supriyanto yang sudah memberikan banyak masukan ya untuk kita untuk perkembangan dunia pendidikan PKBM ya. Bapak Ibu, memang kita harus banyak melakukan perbaikan ya. Kita maklum ya PKBM ya seperti ini, tapi memang saya sampai tulis status ya. Jadi ternyata ada ruang yang mungkin itu tidak diinginkan orang lain, tapi ternyata sangat bermanfaat bagi sebagian kelompok yang lain. Mungkin pada sebagian orang dianggap bahwa PKBM itu masuk PKBM itu enggak lah gitu ya. Tapi ternyata pada sebagian orang yang lain yang sangat ada beberapa banyak kasus-kasus yang tidak bisa terlayani di sekolah umum sehingga mereka harus dan memilih PKBM sebagai solusinya. Nah karena itu kita itu hadir untuk mereka. Kita hadir untuk mereka yang tidak dengan bermacam masalah, ada banyak permasalahan sehingga menyebabkan mereka tidak memilih untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah umum, sehingga memilih solusi pada diri kita. Nah oleh karena itu kita harus bisa memberikan solusi-solusi terbaik pada mereka. Siapakah saja mereka, itu banyak latar belakang. Ada yang latar belakangnya karena orang tua harus bekerja pindah-pindah sehingga nggak mungkin sekolah tempat umum. Ada yang karena mentalnya memang nggak ingin ditekan, nggak ingin disiplin, nggak ingin ini karena mentalnya memang tidak mau terlalu berat berpikir ya, yang menderita. Ada juga yang karena memang nasibnya ya sudah dulu belum ada kesempatan sehingga mereka harus mencari sekarang tuntutan untuk bisa menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar. Mereka hanya mencari pertolongan kepada kita, mencari solusi bagi kita. Nah, tugas kita adalah memberikan solusi-solusi itu sesuai dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, dengan pola dan sistem yang spesial, yang punya karakteristik khusus di PKBM ini ya. Dengan apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh mereka itu harus kita pikirkan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka? Karena kalau mereka secara akademik butuh terlalu dibebani secara akademik kayaknya enggak situ. Coba kita ambil alih di sisi yang lain ya, skillnya kita garap misalkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto. Jadi skillnya kita harus punya karakteristik khusus di PKBM ini. Skill apa yang kita garap, kita sesuaikan dengan visi misi ini. Mana sih yang mau kita tekankan di visi yang mana? Kalau mandiri misalkan terampil ya, melalui apa? Melalui program-program apa? Kewirausahaan apa? Yang nanti kita itu bisa menuntun mereka, mendampingi mereka sehingga mereka bisa mandiri, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Itu kita harus dampingi melalui PKBM ini. Dan itu tadi sebenarnya itu ada di instrumen akreditasi kita ya, cuma kita belum menemukan yang bisa mendampingi mereka sampai mereka bisa menjadi manusia yang ini ya, bagian dari anggota masyarakat yang berharga untuk bisa berperan secara berarti untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat. Nah itu kita monggo kita nanti PR-nya mungkin itu kita harus punya karakteristik khusus dari PKBM, karena kalau kita melihat ya, kita sudah melakukan visitasi ke beberapa PKBM atau pendidikan kesetaraan itu masing-masing itu punya karakteristik ya, dan itu karakteristik itu dipengaruhi dari mana ya, dari ini karakteristik warga belajarnya, kemudian lingkungannya ada di mana gitu ya, dan juga ininya juga warga belajar dan lingkungan itu terutama. Mari saya ke Kasembon ya, PKBM di Kasembon itu di desa. Sebagian besar warga belajarnya 300 lebih itu adalah orang yang usia-usia sudah 40 ke atas ya. Ada juga anak pondok sama seperti sini yang kerja sama dengan pondok juga itu usia anak sekolah. Nah, sehingga mereka harus memberikan pelayanan ini. Harus apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, yang tidak hanya sekedar ijazah ya, tapi juga ada skill-skill yang dibutuhkan yang nanti bermanfaat untuk kehidupannya.
Kemudian kemarin kita ke PKBM ini, National Youth School itu juga punya karakteristik yang berbeda, nggak sama, ya, nggak sama, beda. Kalau kita berpikir, oh sama, ternyata PKBM enggak. PKBM itu nggak sama, dan itu melihat dari warga belajar dan juga lingkungannya. Lihat, itu seperti apa sih latar belakang warga belajarnya, itu nanti bisa mempengaruhi karakteristik pelayanan dari PKBM itu sendiri. Jadi ketika kita menyamakan dengan yang lain, oh ternyata kita nggak sama, karena warga belajar kita itu beda karakteristiknya. Makanya kita harus menemukan, dan mungkin di awal tahun sebenarnya kita harus menganalisis ya karakteristik dari warga belajar kita, terus nanti menganalisis kebutuhannya seperti apa, lalu program apa yang harus kita susun untuk mereka, ya. Sehingga kedepannya mereka bisa lebih ilmu yang didapatkan di sini itu lebih bermanfaat, lebih implementatif bagi kehidupannya, lebih bisa menjadikan mereka sebagai bagian anggota masyarakat yang berharga dan berarti. Itu yang harus kita tanamkan, ya. Jadi monggo nanti ditemukan jadi program-program khusus apa yang nanti bisa melatih skill mereka sehingga mereka lulus, mereka bisa bahkan punya kesan yang mendalam pada PKBM ini, punya apa ya, ketergantungan untuk selalu berkomunikasi dengan tutor gitu. Kalau bisa setelah mereka lulus pun jangan masih berkomunikasi, ya, masih membimbing, ya, mereka sehingga mereka jadi manusia yang ada masyarakat yang lebih berguna. Itu yang kita harapkan. Oke, monggo nanti ini akreditasi ini bukan akhir, ya, tapi ini adalah sebuah awal, sebuah pijakan untuk kita menjadi lebih kuat dan menjadi lebih berdaya lagi, ya. Kita doakan semoga nanti BOP-nya segera turun, sehingga nanti bisa membiayai operasionalnya lebih maksimal. Tapi saya akui luar biasa daya juang jenengan untuk bisa bertahan, untuk bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan pada sekelompok manusia yang memang butuh solusi dari kita. Ini hebatnya kita akan seperti itu. Kita memberikan solusi untuk mereka. Solusi itu bermanfaat untuk kehidupannya, baik kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang. Jika adanya anak sukses untuk PKBM ini, kita akan merasa bangga. Karena ketika mereka gagal menempuh di sekolah umum, misalkan drop out di sekolah umum, menemukan PKBM yang tepat sehingga bisa mengantarkan dia menjadi orang yang sukses, nah itulah tugas kita, ya. Itulah tugas mulia kita, ya, keren dan luar biasa. Nanti jadi dengan janda yang luar biasa. Oke, selamat berjuang, semoga tetap diberikan kebaikan yang melimpah, rezeki yang halal berkah untuk kita dan keluarga dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Itu aja, kita nanti mohon pamit. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf atas segala khilaf. Nanti mohon dilengkapi dari teman-teman yang perlu dilengkapi yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Jika kok di tengah perjalanan kok jenengan punya data lagi selain yang dari itu, tolong disampaikan ke kami. Bu, butir sekian sampai sekian, butir sekian, kita menemukan ada ini, ya sudah, sampaikan ke kami akan nambah di catatan, ya. Itu, ya. Baik, mari kita akhiri dan monggo kepala sekolah bisa untuk memberikan sambutan di akhir. Pak Bun ini monggo. Kurang maaf. Monggo Pak Bun, saya belum salam dulu, nanti saya tutup lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat saya hormati Ibu Dr. Hajah. Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan tutur-tutur ketularan dari Hajah. Sing lanang nanti saja Pak. Kemarin jadi petugas, jadi ketua kota. Haji yang pertama haji sendiri, yang kedua gratis. Dr. Hajah Mami Rosita MPDI, Iya. Alhamdulillah. Bapak sudah dokter, Bapak Profesor Randes. Profesor Malah, Profesor, ya? ahli pendidikan. Alhamdulillah, Bapak Dr. Randes Toto Supriyanto MSI Iya, MPD. terima kasih. Wah, yang kami saya hormati, Haji pastilah. Di syukuran Allah, alhamdulillah dalam 2 hari ini kita bisa bermuajah, bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita bersama, untuk keluarga kita bersama, untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita bersama. Sungguh kami merasa berbesar hati dengan selama 2 hari ini kami dapat masukan-masukan, dapat ilmu yang luar biasa. Kami haturkan beribu terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kami keluarga besar PKBM Cahaya Ilmu. Kami
kami sebagai yayasan juga merasa sangat tersanjung dengan kehadiran Bapak dan Ibu. Tentu ini silaturahmi yang akan menghadirkan keberkahan bagi kita bersama. Sekali lagi masukan, saran tentu ini yang kami harapkan, dan mudah-mudahan kami bisa melakukannya untuk perbaikan ke depan sehingga saya ilmu bermanfaat berguna untuk kami tentunya, khususnya untuk anak-anak yang masih akan meniti masa depannya, jadi anak yang tampil, yang kata Toto, dan itu pasti yang harus sampai menghantar sukses dunia dan akhirat gitu. Karena memang sebagai orang beragama tentu kita tidak bisa lepas dari itu, harus dunia akhirat. Makanya walaupun dengan keterbatasan kami sediakan ada musola kecil di bawah, musola kecil di atas gitu kan, kecil apapun tetap kita fasilitasi dan selalu kita ingatkan anak-anak itu sehingga kewajiban pokoknya bisa ditunaikan. Kemudian selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu, Pak Toto, atas sambutan kami, kurang hormat kami pasti ini kurang hormat kami selama panjenengan 2 hari ada di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kami, rasa syukur kami dengan keterbatasan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama keluarga PKBM saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja barangkali dari saya. Bu Mila mau menyampaikan lagi? Udah. Terima kasih. Terima kasih. Itu terima kasih. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Mungkin satu lagi ya, mungkin yang perlu ditambahkan di sini adalah kerjasama, kolaborasi, kemitraan dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan skillnya oleh anak-anak. Yang sekiranya kerjasama itu gratis ya, kita nggak perlu ini, dan sering-sering keluar, kegiatan keluar, outbound, kemudian outbound misalkan ke sambil belajar. Jadi outbound misalkan ingin anak-anak tahu tentang ternak ya outbound ke tempat peternakan, tahu tentang pertanian ya outbound ke pertanian, tahu tentang pengelolaan kafe ya outbound ke misalkan kafe sawah, nanti biar di sana sambil wawancara, sambil tanya-tanya tentang menerapkan ilmunya mungkin ya tentang bagaimana pengelolaan kafe di sana. Sekaligus jadi outbound sekaligus belajar ya itu ya, outing class lah itu semacam itu, supaya mereka banyak pengalaman di luar dan punya inspirasi, punya cita-cita besar ya depannya mau seperti apa. Jadi kita buat ekspektasi yang tinggi pada anak-anak kita bahwa kamu nanti bisa sukses melampaui dari orang-orang yang ada di sekolah formal misalkan. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak karena mereka punya waktu yang lebih banyak, punya imajinasi yang lebih tinggi mestinya ya dengan waktu mereka, dan punya pengalaman yang lebih di sekolah ini, dari sekolah ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Monggo kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.